Dr. Domingus Romalatu MPD, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Dr. Randa Maria Nindatu MKes, Bapak Ibu para koordinator program studi, program magister dan doktor dalam lingkup program pasca sarjana, serta Bapak Ibu para karyawan yang Tuhan Yesus kasihi. Perayaan Natal di saat ini bertemakan Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kini kita akan ada dalam ibadah Natal yang akan dipimpin oleh liturgos Nona Nakainam. Kepada Sina disilahkan. Pujian dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Malam Kudus Sunyi Senyap.
berdiri, saya mengundang Bapak Direktur Pasca Sarjana, perwakilan koordinator program studi yang sudah ditunjuk, dan salah satu staf Pasca Sarjana untuk mengambil tempat di bagian depan dalam proses pembakaran lilin. Sambutlah kiranya kehadiran kami sebagai keluarga besar Pasca Sarjana Universitas Patimura yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang lahir bagi kami. Bapak Direktur dan Koordinator silakan duduk kembali. Kita akan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 96 ayat yang pertama, di malam sunyi bergema. Sebab itu, kami melandasi ibadah Natal program Pasca Sarjana Universitas Patimura saat ini, kiranya mau terjadi hanya di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkenan menjumpai kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan, yang lahir bagi kami di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera Allah bagi sekalian keluarga besar Pasca Sarjana Universitas Patimura, kasih Tuhan menyertai saudara-saudari. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian satu buah lagu dari Kidung Jemaat 109 ayat yang pertama, Hai mari berhimpunan.
hidup di tahun ini. Demi kegagalan di dalam hidupku, Tuhan, beban salibku yang kupikul berat di pundakku, Tuhan, tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Dengan darah Kau panggil namaku, Tuhan. Engkau Tuhan yang meninggi hingga di saat ini begini, Tuhan, Engkau hidup datang mendekat, Kau panggil namaku, bebanku yang meninggi berat di pundakku, Kau bawa aku keluar yang penuh orga.
berubah dan tak terserah. Mata tangkap penebusku. Bagi kau rajaku. Iya, terima kasih. Pelayan yang memuji dalam pengharapan akan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Laki-laki, boleh membaca? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejumlah kekurangan kami punyai, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang lahir, membuat kami yang terkecil di antara semua orang, justru diizinkan Tuhan melayani di tempat pelayanan ini, yakni kantor ini. Kita akan melakukan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat yang pertama, Gita Surga Firman. Kini kita akan mendengar sabda jaminan harapan dari Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Namun mendahulunya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bung Vicky. Iya, sebelum kita membacaan firman Tuhan di pagi hari ini,
Mari kita berdoa. Ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Di pagi hari yang indah ini, di perayaan Natal keluarga besar Pasca Sarjana Universitas Patimura Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami ingin membaca dan mendengar, namun kamu mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami yang tidak mampu untuk mengartikan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, datang di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu, baharulah pikiran dan hati kami, agar kebenaran firman yang kami akan baca bisa menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari kitab Titus pasal 1 ayat 11 sampai 15 dengan perikop tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pemilik jemaat. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 dengan perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi terkait pembacaan Alkitab. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang punya Alkitab bisa dibuka kembali untuk disimak lagi Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Setelah kita mendengarkan lektor membawakan pembacaan Alkitab tadi. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita telah menjalani tahun 2024 sampai di pertengahan bulan Desember, tanggal 13 ini. Luar biasa kasih Tuhan. Semua itu terjadi bukan karena kuat dan hebatnya kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bukan pula karena apa yang ada pada kita. Bukan karena apa yang kita miliki, tapi semuanya karena kasih Tuhan. Perjalanan di tahun 2024 ini pasti tidak selalu mulus ya. Baik pribadi, keluarga, maupun tugas tanggung jawab pelayanan kita di program Pasca Sarjana Universitas Patimura ini. Jalan-jalan yang ada saja lika-likunya. Jalan-jalan yang dipenuhi dengan kerikil bahkan batu-batu tajam. Jalan-jalan yang penuh onak duri. Seperti ungkapan Inggris bilang, we are not walking on the rosy road. Memang kita tidak berjalan di atas jalan yang bertabur bunga mawar, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tapi toh ketika kita bisa melewati dan menjalaninya step by step, itu karena Sang Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Menarik ketika tadi trio kasih bernyanyi, mereka bilang di awal lagu itu, kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Itu yang dilakukan Tuhan kita. Sang Immanuel itu yang menyertai kita di sepanjang perjalanan kita yang penuh dengan beragam situasi, kondisi, dan realita. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Amin. Itu Tuhan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari.
Karena itu apapun realita dan situasi serta kondisi yang sedang kita alami, mau senang atau susah, mau sukses atau gagal, mau jatuh bangun, mau untung rugi, mau tawa tangis, toh berita Natal itu selalu mendatangkan kegembiraan. Berita Natal itu selalu bawa sukacita. Sebab apa? Seperti kata Titus 2 ayat 11 tadi, sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi, Natal itu selalu membawa kabar yang penuh kegembiraan, berita sukacita, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia itu apa? Sesuatu yang diberikan sebagai bentuk kasih dari seseorang yang tinggi, yang sangat mulia kepada orang-orang yang rendah, tapi begitu dikasih. Kasih karunia itu diberikan oleh Allah kita yang maha agung dan mulia kepada kita manusia yang berdosa, tapi Ia kasihi begitu rupa. Karena itu Ia memberikan kasih karunia-Nya supaya kita yang berdosa ini diampuni dan diselamatkan. Dan itu sudah nyata Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi sudah nyata, sudah terjadi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Jadi ini bukan sekedar slogan habis gelap terbit terang, atau badai pasti berlalu, atau everything is gonna be okay, tapi itu sesuatu yang sudah nyata, sudah kita alami, dan akan terus menerus kita alami di sepanjang hari hidup kita. Itu kabar sukacita Natal, itu berita Natal yang penuh kegembiraan. Karena itu setiap kali kita merayakan Natal, apapun yang kita sementara rasakan di hati, bersukacitalah dan bergembiralah saudara-saudariku. Sebab kasih karunia itu sudah dinyatakan oleh Allah. Karena itu Sakaria bernyanyi, terpujilah Allah Israel, sebab Ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi mereka. Sebab itu, ketika kita baca Yohanes 1 ayat 9 pun Yohanes berseru, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan kita bersyukur itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu dimensi indikatif dari Natal. Dan itu yang selalu membuat kita bersukacita dan bergembira. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Natal selain punya dimensi indikatif, dia juga punya dimensi imperatif. Karenanya Titus pasal 2 di ayat yang ke-12 bilang apa? Ia mendidik kita. Jadi dimensi imperatif dari Natal itu adalah kasih karunia yang sudah nyata mendidik kita supaya kita hidup beribadah di dalam dunia dewasa ini. Kita bersukacita dan bergembira karena Kristus telah datang. Juru selamat telah hadir. Kasih karunia sudah nyata. Terang itu datang menerangi kegelapan hidup kita. Tapi sekaligus kita mengemban tanggung jawab dan tugas untuk menjalani hidup sama seperti ibaratnya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berseru, oh betapa baiknya Allah kita. Allah kita sangat baik karena itu Ia mengampuni, menyelamatkan kita yang berdosa. Sebenarnya kita harus binasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dosa-dosa kita patut binasa. Tapi karena Allah yang maha baik itu mengasihi kita begitu rupa, kita diselamatkan. Kita diampuni, kita dibebaskan, kita berseru, oh Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Tapi kalau kita mengakui bahwa Allah kita maha baik, maka sejalan dengan itu kita pun anak-anaknya harus menjadi anak-anak Allah yang baik. Sekali lagi, dimensi indikatif Natal itu adalah barang siapa yang percaya dan menerimanya, seperti tema Natal tahun ini, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu sangat menyukakan hati. Beberapa kali menyiapkan khotbah dalam perayaan Natal, setiap kali baca Yohanes 1 ayat 9 sampai 12, saya tidak pernah berhenti merinding Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya renungkan lama. Kemudian saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan siapa saya? Saya ini manusia berdosa. Saya ini ibaratnya a wretch, kata John Newton pengarang lagu Amazing Grace. Saya berdosa kecil yang setelah diselamatkan pun masih tetap melakukan salah. Dengan tutur kata, pikiran, dan tingkah laku. Tapi Tuhan menyelamatkan saya. Itu yang dikatakan John Newton dalam lagu Amazing Grace. That save a wretch like me. Anugerah yang menyelamatkan pendosa kecil seperti saya. Tapi saya yang berdosa ini Tuhan angkat. Tuhan tetapkan, Tuhan kukuhkan menjadi anak-anak Allah.
Itu luar biasa. Tapi sebagai anak-anak Allah, sejalan dengan itu pun saya tahu, termasuk kita semua harus tahu, bahwa kita mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Sebab kalau Allah kita baik, maka sebagai anak-anaknya kita pun harus jadi anak-anak Allah yang baik. Dan kita mencerminkan itu melalui nasihat Titus. Hidup dalam dunia sekarang ini hidup yang beribadah. Hidup yang beribadah itu hidup yang seperti apa? Bukan cuma soal ritus atau kultus seperti yang sekarang kita buat. Tapi beribadah dalam dunia ini melalui seluruh tugas tanggung jawab yang kita emban. Sebagai direktur, sebagai wakil direktur, sebagai kaprodi, sebagai tenaga pendidik dan semua tenaga kependidikan di program Pasca Sarjana. Melakukannya dengan bentuk ibadah yang tulus. Semuanya dikerjakan hanya untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau kita sebagai anak Allah, maka tanggung jawab kita memuliakan Allah kita. Kolose 3 ayat 23 bilang tidak salah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kerja dengan hati. Sekalipun terkadang pekerjaan ini tidak selalu kita sukai, tapi belajar bekerja dengan hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bisa merenung, Bapak Ibu, saudara-saudara. Momentum Natal ini mesti menjadi momentum refleksi diri. Merenungkan seluruh perjalanan kita di sepanjang setahun ini dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Apakah saya sudah menjadi seorang tenaga pendidik yang baik? Saya sudah menjadi seorang tenaga kependidikan yang baik? Apakah segala sesuatu yang saya lakukan sampai saat ini sudah saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena itu butuh kerendahan hati. Anak-anak Tuhan itu adalah mereka yang rendah hati, mereka yang tulus, mereka yang penuh kasih. Sebab Tuhan kasih kuasa untuk melakukan itu. Jadi kita tidak perlu khawatir, oh Tuhan, saya kan manusia biasa darah dan daging, saya tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan bilang dalam Yohanes 1 ayat 12, mereka yang percaya dan menerimanya diberi kuasa. Kita punya power untuk melakukan itu, jadi tidak ada yang mustahil. Kita punya power untuk mengenakan karakter rendah hati. Kita punya power dan kemampuan untuk mengenakan karakter ketulusan. Mengenakan karakter cinta kasih di antara satu dengan yang lain. Karena itu kalau Tuhan dengan kasih karunia-Nya sudah nyata, terang itu sudah datang, pengampunan dan keselamatan sudah kita terima, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan dalam hidup. Itu yang tadi Titus bilang, rajinlah berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Jawabannya sederhana. Sebab Allah kita lebih dulu berbuat baik kepada kita. Mengapa kita harus hidup mengasihi dalam berbagai bentuk dan wujud? Karena Allah kita di dalam Kristus lebih dulu mengasihi kita. Itu yang mesti kita kerjakan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Supaya seluruh pekerjaan dan pelayanan kita di program Pasca Sarjana Unpati ini mendatangkan damai sejahtera. Bukankah itu kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa gunanya kita bekerja kalau tidak ada damai sejahtera di lingkungan kerja kita? Tidak ada damai sejahtera di hati kita. Karenanya saat masuk bulan Desember dan merayakan Natal, orang selalu membangun pengharapan bahwa Tuhan semoga Natal ini bawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu sesuatu yang indikatif yang sudah terjadi. Itu pesan Natal. Malaikat di surga bernyanyi ketika mereka turun di padang Efrata. Bala tentara itu bernyanyi tentang damai sejahtera. Dan damai sejahtera di bumi, cuma kadang-kadang kita hanya sampai maknai di situ saja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Titik, itu saja yang kita maknai. Kita lupa untuk memaknai lebih dalam kata-kata di belakangnya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pengarang lagu Hidup Jemaat 100 bilang, orang-orang pengasihan. Siapakah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Siapakah orang-orang yang menjadi pengasihan Tuhan? Orang-orang yang ditebus dan diselamatkan, tetapi juga yang menyenangkan hati Tuhan. Itu orang-orang kesayangan Tuhan. Bukan orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kemudian terus hidup dalam dosa. Bukan orang-orang yang telah menerima sang terang, tapi tolak dan tidak mau hidup dalam terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita berpikir, oh saya tidak termasuk golongan orang-orang seperti itu. Saya hidup sebagai anak-anak terang. Betulkah? Kalau masih ada iri hati, kalau masih ada kebencian, kalau masih ada amarah dan dendam, kalau belum bersedia untuk melepaskan pengampunan, kalau masih sombong dan angkuh atas apa yang kita punya,
kalau masih menjadikan sesuatu yang kita miliki sebagai Tuhan dalam hidup kita, kalau kita masih bergaul hidup dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini dan tidak berani anti mainstream, kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita tidak jujur, kita tidak taat, kita tidak setia, kita masih menjadi anak-anak gelap, bukan anak-anak terang. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena itu kita perlu meminta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya terang Kristen yang sudah kita nyalakan di depan sana, dia bukan cuma simbol dalam kultus dan ritus liturgi Natal, tapi itu wujud komitmen dan tekad kita bahwa kalau terang Kristen itu sudah kita nyalakan, tanggung jawab kita menjaga supaya terang itu tidak padam. Karena iblis tidak akan membiarkan kita untuk terus menyala, bercahaya, menerangi. Dia akan selalu mengganggu kita, menghancurkan pengharapan dan iman kita, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang pergi jauh dari Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, no problem Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kala dalam perjalanan hidup kita menjauh sedikit dari Tuhan. Padahal kita ada anak-anak yang mesti hidup bersama dengan Bapa dalam rumahnya. Tapi kadang-kala kita keluar, tidak masalah. Kalau kita menjadi anak yang terhilang, keluar sedikit dari rumah Bapa, selama kita masih tergugah untuk kembali, setiap kali pula selalu ada. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apakah Allah kita akan terus marah? Tidak. Dia akan mengampuni dan memberikan kesempatan demi kesempatan lagi selama kita masih hidup, supaya kita terus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Siapapun kita di program Pasca Sarjana ini, mau kita ada di level paling atas atau mungkin kita orang-orang biasa saja yang kerjanya membersihkan ruangan-ruangan ini, yang kerjanya angkut sampah ke sana kemari, mungkin di mata orang kita dengan pekerjaan kita sangat biasa. Siapapun kita dengan kapasitas apapun kita di sini, mari mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana itu untuk menerang. Dulu saya sekolah minggu, pengasuh ajar saya menyanyi lagu indah sekali. Ketika jadi pendeta, saya berefleksi. Kenapa dulu ibu pengasuh tidak ajar menyanyi yang beda sedikit? Tapi kemudian saya pahami, ternyata itu cara untuk mengatakan dari kami masih kecil, bahwa kalau mau jadi terang, jadilah terang yang kecil dulu. Baru kemudian kita bisa jadi bintang besar. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Karena yang kecil itu jaga dia tetap menyala susah. Bapak Ibu sudah tidak. Ini karena tidak ada angin. Tapi kalau coba ada angin kiri kanan, kita akan effort luar biasa untuk jaga nyala lilin ini tetap bersinar. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Itu tanggung jawab kita. Itu dimensi imperatif dari Natal. Jaga terang Kristen kecil kita, biarkan dia terus bernyala. Dan ini pilihan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kala kita rindu, kita berharap sungguh, kita bangun ekspektasi. Tuhan, setelah menjadi terang kecil, saya mau jadi bintang besar. Tuhan bilang bisa, boleh, tidak ada mustahil. Silakan belajar dari yang kecil untuk jadi bintang besar yang bersinar menerangi lebih banyak orang lagi. Tapi hati-hati, bintang besar pun lama-lama bisa jadi lubang hitam kalau menjauh dari sumber cahaya. Black hole. Bukankah itu benda langit yang tidak lagi bersinar seperti bintang karena dia tidak menyerap cahaya. Black hole itu tinggal tunggu waktu saja. Dia hancurkan orang lain. Dia hancurkan dirinya sendiri. Yang paling terakhir, pesan yang tidak boleh kita lupakan. Menjadi anak-anak Allah adalah membangun kepekaan. Bukankah kalau kita baca kitab Injil, di mana-mana saja beberapa cerita-cerita dalam kisah Injil selalu dikatakan di situ. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas. Yesus sangat peka. Sang putra Natal kita itu sangat peka. Dia punya rasa empati dan solidaritas yang luar biasa. Karena itu kita anak-anaknya pun harus menjadi orang-orang yang punya rasa solidar, kepekaan yang sungguh, empati yang luar biasa terhadap berbagai macam masalah dan persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kebetulan kita ada di sini, lembaga akademis ini. Karena itu mari bangun kepekaan terhadap berbagai realitas sosial kemasyarakatan.
Sebab itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Jangan cuma di sini. Tebarkan nyala kita. Kalau bisa bersinar keluar, menembusi dinding-dinding pasca sarjana ini, maka tembusilah itu dengan semangat bahwa Tuhan, saya akan belajar menjadi seperti Tuhan. Bukankah ketika Yesus datang, Ia menghendaki supaya kita pun bisa senantiasa terus-menerus belajar semakin imitasi Kristus. Mustahil Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya rasa tidak. Sebab kita juga diberikan kuasa untuk menjadi sama dengan segala sesuatu yang Tuhan teladani dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini menutup refleksi Natal saat ini Bapak Ibu. Pasti kita semua tahu, ku mau sepertimu Yesus. Kita tunduk kepala dalam bentuk perenungan. Seluruh makna Natal yang kita terima di saat ini lewat pemberitaan firman. Mari kita wujudkan itu dalam satu tekad. Semakin menjadi imitasi Kristi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Senang jalanku, muliakan nama. Ayo keluarga besar, pasca sarjana sekali lagi kita bangun tekad dan kerinduan ini. Kau mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Senang jalan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mencoba membawakan sebuah lagu dengan tema kenangan Natal di masa kecil. Terbayang kembali kenangan indah bertahun yang lalu, ayah bunda dan saudara, teman-teman semua. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam sunyi. Balungan Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi di dalam hati.
takkan terlupakan kenangan Natal di masa kecil. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, palungan Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi di dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal di masa kecil. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi di dalam hati. Jangan terlupakan kenangan Natal di masa kecil. Takkan terlupakan kenangan Natal di masa kecil. Sudah mengajak kita bernostalgia, nostalgia yang bawa sukacita. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan syukur kita letakkan pada tempatnya, kita lakukan bersama Kidung Jemaat 119, bait 1 dan seterusnya.
Terima kasih Ibu Bapak untuk pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa syafaat. Ia Maha Besar, Allah Bapa kami di surga. Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Sang Putra Natal. Allah yang terus berkarya dengan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menghibur, menguatkan, juga menghikmati kami menjalani hidup di dunia ini. Kami datang dalam persekutuan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di program Pasca Sarjana Universitas Patimura ini. Kami memuji dan menyembah, menaikkan syukur dan terima kasih kami, sebab kami masih ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam percaya sungguh, mempercayakan hidup dan kehidupan kami, seluruh karya pengabdian dan pelayanan kami di tempat ini. Kami tahu apapun kapasitas kami, ketika Tuhan memanggil dan mengutus kami untuk melayani bersama di program Pasca Sarjana Universitas Patimura, maka Tuhan pasti melengkapi kami dengan hikmat, kemampuan, kekuatan, juga kesehatan yang baik. Kami percaya dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan, semua yang kami kerjakan lewat tugas tanggung jawab kami akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Doa kami menyertai Direktur Pasca Sarjana. Tuhan memberkati bersama dengan para wakil direktur, semua kaprodi, para dosen dan pegawai. Tuhan berkati mereka, tuntun dan tolong mereka selalu, supaya apa yang menjadi motivasi dan kerinduan dalam pengharapan yang sungguh dapat mereka tunaikan dengan baik. Kami telah menerima damai sejahtera dalam kasih karunia demi kasih karunia yang dinyatakan Tuhan bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan memberi kepada kami kuasa untuk melakukan satu tugas tanggung jawab kami dalam mengasihi dan berbuat baik. Ya Tuhan, ya Allah kami, berbagai program yang sementara dilakukan, Tuhan memberkati di setiap prodi-prodi yang ada. Berbagai hal yang akan kami telusuri ke depan, Tuhan juga memberkati. Kami doakan secara khusus persiapan prodi ilmu manajemen di hari Senin nanti dalam akreditasi yang akan berlangsung. Tuhan, kami yakin segala yang terbaik yang telah dipersiapkan dengan mengandalkan Tuhan akan mencapai hasil yang baik pula. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga rumah tangga dari semua yang mengabdi dan melayani di sini. Suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, adik, kakak, bersaudara. Mereka adalah penumpang bagi kami menunaikan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami biarlah tetap ada di hadapan, supaya keluarga-keluarga kami terus dibentuk menjadi keluarga yang harmonis, sekalipun harus berhadapan dengan banyak tantangan dan pergumulan. Tapi kami tahu bersama dan dengan Tuhan, keharmonisan, kebahagiaan, damai sejahtera itu tidak mustahil. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami dalam memaknai minggu-minggu Adventus ini, di tengah kesibukan dan rutinitas kami. Biarlah makna Adventus dan Natal tetap melingkupi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar damai sejahtera Kristus itu melimpah ruah bagi kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami, ya Tuhan, terimalah dan jadikanlah ini persembahan hidup yang berkenan kepada. Pakai kami Tuhan dahsyat dan ajaib, supaya kami tetap menjadi alat-alat yang berguna dalam tangan. Karena itu layakan kami Tuhan, ampuni segenap salah dan dosa kami. Kami siap melangkah sebab kami tahu Engkau Sang Immanuel akan selalu menyertai kami di sepanjang perjalanan. Segala berkat dan kasih karunia kami terima dengan penuh iman dan ungkapan syukur. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, umur panjang Tuhan berikan bagi kami dalam kemurahan hati Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Sebagaimana adanya kami berserah ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Putra Natal. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah berdiri. Di penghujung ibadah ini kita lakukan bersama Kidung Jemaat 120 bait 1
dan 2. Mari bersama-sama kita katakan, kita tahu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Namanya Yesus, Tuhan yang lahir bagi kita. Melalui kelahirannya, kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera, kini dan sampai selamanya. Amin. Ibadah kita selesai, shalom. Iya, Bapak Ibu, setelah pegang tangan, mohon kembali ke tempat duduk karena acara masih akan kita lanjutkan. Iya, Bapak Ibu yang masih ada di belakang, mohon untuk kembali ke tempat duduk
karena kita akan melanjutkan acara. Ya baik, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Silje Saloi yang boleh membawa berita firman bagi kita semua di dalam perayaan Natal di saat ini. Biarlah terang yang menjadi tanggung jawab kita akan terus kita nyalakan di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya kita ikuti bersama pesan dan kesan Natal yang akan disampaikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana. Kepada Bapak Dr. Richard B. Luhulima, STMT, disilahkan. Selamat siang. Ini suara saya ada ya? Shalom. Terima kasih Ita pas baru makan Ita suruh langsung begini. Ini kan cuma kata pesan-pesannya Ibu ya, bukan khotbah toh. Ya. Jadi hari ini ketong patut bersyukur ya Ibu Pendeta ya. Hari ini juga Beta pribadi sangat bersyukur juga karena dengan adanya kaprodi baru nih untuk talenta banyak. Untuk talenta banyak, jadi kita punya acara Natal nih agak sedikit wow gitu ya. Iya ya. Mudah-mudahan kaprodi-kaprodi yang pun talenta sembunyi kayak Ibu Popi, Ibu Ola, itu talenta-talenta tersembunyi kayak Pak Mon, Pak Patrick, sebenarnya mau kasih keluar. Kalau beta pun talenta agak, tapi kebetulan ada batuk, saya itu bisa nyanyi. Pak Jimmy di belakang juga, apalagi Ibu Loce, talenta-talenta dikasih keluar lah aja sembunyi-sembunyi ya. Ibu Loce suara bagus sebenarnya, dulu waktu kuliah-kuliah untuk suara bagus, sering nyanyi di itu. Tapi sekarang untuk saya mau pakai lagi. Beta mau bilang selamat Natal buat semua untuk tanggal 25 akan datang ya. Lalu kita akan masuki tahun baru juga, selamat tahun baru. Mungkin sebelum beta mengawali akan pesanan-pesan ini, beta dan atas nama keluarga ya, pribadi mau undang semua kalau bisa, karena beta ini selama ini baru pernah bikin Natal di Ambon. Cuma gara-gara Ona dengan teman-temannya bilang, kata Pak masa kau saya bisa Natal di Ambon, oke deh. Jadi mungkin tanggal 25 kalau ada waktu, dan beta harap ada waktu ya, ada waktu. Beta rumah yang terlalu jauh di Aris Kobar kan pernah datang ya. Mungkin Bapak Ibu Kaprodi belum pernah datang di Gudang Dolok terus ke atas saja. Asal jangan masuk di gudang, kalau masuk di gudang cuma buat parkir. Tapi kalau beta rumah ke atas sedikit. Undang semua supaya datang lalu potong merayakan Natal bersama lah, istilahnya gitu ya, dengan beta dan anak istri dan anak-anak. Itu undangan resmi ya. Jadi beta saya perlu tulis di ini lagi, mungkin kasih tahu satu, ketemu bisa ketemu nanti tanggal 25 mendatang. Hari ini beta dengar sukacita Ibu Pendeta ya. Jadi dari lilin yang kecil jadi bintang yang besar. Beta yakin ketong pas kesadaran juga berkerinduan begitu Ibu Pendeta. Jadi ketong dari kecil, ketong harus semua akan menjadi bintang yang cahaya lebih besar. Asal jangan kena blind spot ya. Blind spot itu kan barat, jadi gelap. Mungkin beta yakin bahwa hari ini semua ketong yang ada pada saat ini punya kerinduan yang sama ya. Mau jadi terang Kristus yang bercahaya bagi semua orang, gitu ya. Kita punya kerinduan juga begitu. Tapi memang namanya tadi Ibu Pendeta bilang, Ibu Pendeta juga sambil menangis. Orang berdosa gak bisa bilang apa-apa kan, gitu ya. Apapun terjadi, kita semua bersama dengan demikian. Bahwa kita minta ampun, tapi bikin dosa lagi. Minta ampun, bikin dosa lagi. Itulah namanya manusia. Tapi kita yakin bahwa step by step, sedikit demi sedikit kita mesti berubah.
Mungkin Natal sekarang ini juga merubah orang untuk apa yang temanya Ibu Pendeta GPM. Yesus datang, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita yakin dan percaya memang untuk diberi kuasa ini bukan gampang, ya. Bukan orang saja seperti kalau Tuhan berkenan buat siapapun dia, Tuhan akan pakai berkuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah dalam pengertian bahwa ketemu mungkin begini ya pendeta, ketemu jadi potret ya, jadi potret gambar kehidupan Allah dalam kehidupan ketemu, lalu ketemu tularkan pada orang lain. Kan begitu, mungkin akan beristilah begitu. Lalu Yesus datang menghapus dosa kita ya. Kalau kita ini bahasa menghapus dosa kita, kalau kita agak sedikit rancu ya. Kalau mesti mengampuni dosa atau mengampuni beta pun dosa. Nah ini yang masalah kan gitu ya. Kalau mengampuni dosa saja, kalau berbeda sih mengampuni saya punya dosa, bukan mengampuni dosa saya. Kalau Tuhan datang, kalau kata kerjanya enggak lain, agak kalau saya tahu ya. Tapi bahasanya demikian. Kalau Yesus datang, Yesus mengampuni dosa. Atau mengampuni beta nih, Ibu Pendeta. Mungkin akan tebal balik ya. Mengampuni beta pun dosa. Jadi kalau mengampuni dosa beta juga agak lucu karena dosa duluan. Kalau sebenarnya untuk datang mengampuni beta bukan mengampuni beta pun dosa. Kan gitu ya. Jadi ya, tapi itulah konteks. Mudah-mudahan biarlah dengan kelahiran Yesus Kristus pada yang saat ini kita merayakan di Paskah Sarjana, ya kita semua dipulihkan, kita semua diampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita orang semua. Sadar tidak sadar, mungkin tutur kata, perkataan atau perbuatan, tindakan, terutama beta mungkin ada sedikit kasar, sering marah-marah kan Ibu Pendeta ya. Hari ini kesempatan beta minta ampun juga, minta maaf dari semua teman-teman, dari Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi, Pak Wadir, dari Ibu Wadir. Mungkin kadang-kadang beta punya bahasa, punya tindakan, mungkin mengecewakan Bapak Ibu sekalian, beta minta maaf. Terutama mungkin Prof. Els, kan kadang-kadang orang tua datang di beta agak sedikit sengini dari orang tua. Mungkin orang tua akan tersinggung, beta minta maaf juga ya Prof. Els ya. Dan itu mesti beta bilang kan begitu, mungkin Prof. Ola juga diam-diam kan gitu. Hari ini untuk semua pegawai tanpa kecuali siapapun dia, beta juga pribadi minta maaf kalau ada salah kata, salah tindakan, salah ucapan ataupun apapun itu yang menyinggung perasaan semua orang, beta minta maaf. Mau bikin bagaimana ini bos malakama juga. Kalau beta sih marah, beta dapat marah. Kan begitu ya. Kalau beta sih bilang, beta dapat bilang lagi kembali. Kalau beta sih tegur, beta akan dapat tegur juga dari atas. Jadi ini akan cuma berkelanjutan. Tetapi hari ini anggaplah itu semua itu pendosa bukan perintah dari atas. Tapi ya kita minta maaf dari semuanya supaya kita memasuki tahun yang baru nanti mungkin dengan penuh sukacita ya Ibu Pendeta ya. Supaya jangan ada rasa yang tadi Ibu Pendeta bilang kalau sing nyaman di tempat kerja juga kan sing nyaman. Iya tuh. Kalau ada akar pahit juga sing nyaman. Mungkin hari ini kita bisa lepaskan akan semua supaya kita bisa kerja dengan baik ya. Bagi teman-teman yang sering minta maaf. Kalau memang itu menjadi satu batu sandungan pada orang juga dia minta maaf kan gitu ya Ibu Pendeta ya. Beta ini menyasar kemarin tuh ibadah perayaan Natal tuh kenapa di Universitas Patimura tuh lebih cepat ya. Kemarin kalau yang MIPA punya paduan suara beta rasa kalau kita boleh bagus ya. Iya. Kemarin kalau memang agak mundur sedikit lagi dari 2 hari 3 hari akan datang, dengan sukacita kita akan bilang Pak Rektor, Paskah Sarjana 2 lagu. Kemarin satu mewakili tapi untuk pribadi saya bilang Paskah Sarjana, tapi itu tersinggung. Ada solois dari Panus Talakua. Sebenarnya mesti bilang itu dari Paskah Sarjana, itu kan Kaprodi sekarang mau mesti sini ya. Tapi itu manusiawi juga. Berarti maafkan untuk kemarin. Setelah ini sudah maafkan sudah. Tapi next time Panus mau bilang begitu dong, harus bilang Paskah Sarjana lah. Iya kan? Supaya ada paskahnya sedikit ya toh. Panus, talenta yang ada, beta minta bagi-bagi akan juga ke teman-teman sekalian. Supaya mungkin cuma paduan suara kayak tadi, mungkin ada vokal grup yang bisa betul isi di Gereja Maranatha siapa tahu. Nah, beta siap beli baju. Nah, beta siap beli kostum. Itu beta pribadi adalah beta siap beli kostum. Nah, asal betul-betul mau paduan grup di Maranatha. Bisa Panus? Pasti.
Usahakan kita agendakan kapan supaya kita siap-siap sekali. Nah, ini supaya pasca sarjana juga ada nyali kan, misalnya sampai di Maranatha. Yang cuma di sini saja. Kalau Panus seringkali, mungkin untuk bisa tularkan itu ke teman lain supaya lewat vokal grup dulu. Tapi kalau solo mungkin agak berat Panus. Apalagi beta mungkin ya jadi penghibur saja. Mungkin inilah sedikit patah sedikit, mungkin sedikit wejangan buat ketemu semua bahwa mari lewat perayaan Natal ini kita semua bisa berubah, mari lewat perayaan ini kita bisa berdamai satu dengan yang lain, dan mari lewat perayaan ini kita mesti juga lebih kerja keras. Karena bukan Tuhan datang untuk menyenangkan ketong salah, duduk angkat kaki, lalu berkat itu akan datang. Kan ibu pendeta ya, orang tabora kan ibu pendeta ya. Jadi lewat perayaan Natal juga mesti ketong ingat bahwa ketong harus kerja keras. Kerja keras untuk siapa? Untuk ketong pribadi. Dan kebetulan semua di sini sebagian besar rumah tangga ibu pendeta kan gitu ya. Jadi untuk orang pribadi dan juga suami istri maupun anak-anak. Tuhan berkati kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Direktur untuk pesan dan kesan Natalnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Natal di saat ini dalam kedamaian yang boleh kita rasakan, boleh selesai. Dan dalam suasana Natal yang penuh sukacita ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita lanjutkan semangat Natal di dalam hati kita. Atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita ada dalam istirahat makan siang, kita akan berfoto bersama. Untuk itu kepada Bapak Ibu para pimpinan, para Prodi, mohon untuk ada di depan dalam sesi foto bersama dengan seluruh staf pasca sarjana. Setelah kita selesai foto bersama, Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang telah tersedia di samping ruangan aula ini. Terima kasih. Iya, mungkin yang pendek-pendek di bagian bawah, supaya yang merasa diri tinggi di paling atas.
Bapak Ibu pimpinan serta teman-teman semua dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan. Terima kasih.